Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali atau melanjutkan kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 13 Maret 2023, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah menyaksikan pertandingan sepak bola. Salah satu olahraga yang paling mendunia dengan penonton yang terbanyak di seluruh dunia. Satu olahraga yang membuat orang bisa berhenti melakukan segala aktivitasnya untuk bersama-sama menyaksikan. Dan pertandingan ini menjadi pertandingan olahraga yang paling digemari, paling ditonton dan disaksikan oleh banyak orang. Dan dalam praktek kehidupan sehari-hari juga banyak orang yang suka bermain bola. Satu pertandingan yang mengandalkan sebuah kerjasama tim untuk mendapatkan sebuah pencapaian yang akhirnya nanti mendapatkan medali atau juara. Saudara-saudari, kalau kita menyaksikan pertandingan sepak bola ini, tentu setiap pemain harus berusaha untuk mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Tidak hanya belajar untuk melatih dirinya, tapi juga melatih untuk bekerja sama dengan tim, bekerja sama mengetahui segala peraturan-peraturan, dan ketika di pertandingan juga dia harus mampu menguasai dirinya dari keegoismeannya, dari segala keinginan kepribadiannya yang mau menonjol sendiri, tetapi dia harus belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya atau teman sepermainannya demi mengalahkan lawan tanding mereka, supaya akhirnya mereka bisa menjadi pemenang, bisa menjadi the champion itu, untuk mendapatkan piala atau mahkota yang akan diberikan kepada pemenang pertandingan itu. Nah, saudara-saudari, sedemikian rupa setiap orang harus mengambil peran yang baik. Setiap orang harus mempersiapkan dirinya dengan baik, harus melatih dirinya dengan baik, karena ini adalah kemenangan sebuah tim, bukan kemenangan hanya satu orang saja. Meski ada kadang-kadang yang lebih menonjol dan yang akan menjadi viral di antara mereka, tapi kemenangan itu bukanlah kemenangan seorang, tapi kemenangan secara bersama-sama. Dan dari pemain-pemain sepak bola yang mungkin kita adalah salah satu fansnya, kita bisa melihat bagaimana dia dan timnya itu
melatih keras dirinya, menjauhkan hal-hal yang bisa merugikan timnya, merugikan pertandingan itu, sehingga pertandingan itu membuat mereka menjadi kalah dan dipermalukan. Nah, saudara-saudari, Paulus juga melihat pertandingan di zaman itu sebagai sebuah contoh yang bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita beriman. Kita tahu bahwa Paulus hidup di tengah-tengah orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dan orang-orang Yahudi yang juga melakukan berbagai bentuk perlombaan atau pertandingan. Ada perlombaan lari, ada pertandingan antara gladiator, dan ada pertandingan-pertandingan lainnya untuk mencapai sebuah piala yang pada saat itu adalah dalam bentuk mahkota. Ya, mahkota, dan mahkota itu adalah mahkota yang akan diperebutkan. Dan siapa yang mendapatkan mahkota itu, dia akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Nah, dari apa yang disaksikan oleh Paulus, dari apa yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita di dalam berbagai pertandingan-pertandingan yang kita tonton, kita bisa melihat bagaimana seseorang itu di dalam sebuah perlawanan atau pertandingan menghadapi lawan tandingnya. Hidup kita sebagai orang beriman juga dikatakan hidup yang penuh dengan pertandingan. Kita di dunia ini secara spiritual sesungguhnya sedang melakukan sebuah pertandingan rohani. Dan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, Paulus mengatakan bahwa pertandingan kita, perlawanan kita bukanlah bertanding dengan sesuatu yang kelihatan. Kita bertanding dengan lawan yang begitu tangguh, yang begitu luar biasa, yang tidak kelihatan. Kita bertanding dengan roh-roh yang di udara, dengan pemerintah-pemerintah, dengan lawan-lawan yang begitu hebat. Itu sebabnya Paulus mengatakan sebagai orang Kristen, kita harus mampu mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita untuk bisa menghadapi pertandingan rohani itu, supaya kita bisa hadir dan bisa tampil sebagai pemenang. Kita harus memperlengkapi diri kita sebagai seorang yang akan bertanding. Kita tidak bisa bertanding begitu saja tanpa harus memperlengkapi diri kita. Dan bukan hanya memperlengkapi diri kita, tapi kita juga harus melatih diri kita, supaya dengan latihan-latihan itu spiritualitas kita kuat, tubuh kita kuat, dan kita prima dan bisa mengalahkan kekuatan lawan tanding kita itu. Itu sebabnya juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, Paulus mengatakan kita harus menguasai diri kita dari berbagai keinginan-keinginan yang melemahkan ketahanan fisik, ketahanan spiritual kita, keinginan-keinginan duniawi kita yang menghancurkan kita, yang membuat kita menjadi lemah di dalam iman, lemah di dalam kemampuan spiritual menghadapi lawan tanding yang tidak kelihatan. Roh-roh di udara, roh-roh zaman, roh-roh keinginan duniawi kita ini. Kita harus selain tadi memperlengkapi diri kita dengan segala perlengkapan perang, perlengkapan tanding kita harus melatih diri kita juga, supaya kita mempunyai kekuatan fisik, kekuatan spiritualitas, dengan rajin beribadah, dengan membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dan kita juga harus mengenal lawan kita, karena ketika kita mau melakukan perlawanan atau pertandingan dengan lawan tanding kita harus tahu kekuatan musuh kita. Seorang ahli filsuf Cina, yaitu Xiong Su, pernah mengatakan bahwa kita harus mengenal siapa lawan kita. Kita harus mengenal kekuatan kita. Kita harus mengerti dan mengenal strategi yang dilakukan oleh lawan kita. Nah, strategi iblis yang selalu mengancam dan menjadi lawan kita itu, dia adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari mangsanya. Kapan kita sedikit longgar, kapan kita sedikit tidak siap siaga, maka kita akan diterkamnya. Itu sebabnya kita harus selalu siaga di dalam kehidupan ini. Kita harus selalu berjaga-jaga, dan itu adalah bagian dari strategi kita untuk mengalahkan si iblis sebagai lawan tanding kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi seorang petarung-petarung yang tangguh, seorang atlet pertandingan yang selalu siap siaga, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara spiritualitas kita. Itu sebabnya marilah kita
latihan dengan rutin dan memperlengkapi diri kita. Di tengah-tengah kehidupan duniawi ini, kita menghadapi banyak godaan yang mau melemahkan kita. Apakah di pekerjaan kita, apakah di segala aktivitas kegiatan kita. Tapi mari kita ingat selalu, kita harus selalu siaga, selalu berjaga, selalu melatih diri kita, dan disiplin di dalam mengerti segala aturan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan akhirnya kita mampu menguasai diri kita untuk meraih mahkota yang kekal. Kalau hanya untuk mahkota yang fana, manusia begitu sedemikian rupa melakukan banyak hal, mempersiapkan dirinya di dalam pertandingan itu. Maka untuk mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan, kita harus lebih lagi mempersiapkan diri kita, membekali diri kita, melatih diri kita, dan menjaga diri kita dari banyak hal yang menggoda, yang melemahkan kita. Dan akhirnya kita harus selalu siaga. Mari Bapak Ibu melakukan kehidupan kita di dalam pertandingan rohani ini, supaya kita selalu bisa hadir menjadi pemenang-pemenangnya, sehingga karunia mahkota yang kekal Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, berkatilah kami di dalam pertandingan rohani yang kami jalani di dunia ini. Di dalam banyak persaingan, perlawanan, pertandingan, dan apapun, biarlah Tuhan mengajari kami untuk menjadi pemenang-pemenangnya, dengan melakukan berbagai kedisiplinan, latihan, dan kesiapsiagaan, supaya setiap kami boleh tampil menjadi the championnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itu yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.